Shalom. Selamat pagi Bapak sekalian. Selamat datang. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai firman Tuhan, pelayan ibadah kita. Mari saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan awali ibadah kepada Tuhan dengan memuji dari pujian bersyukurlah. Undang jemaat untuk berdiri. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Amin. Intro itu pada pagi hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita sambut introitus ini dengan nyanyian pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus
jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila ku percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Silakan duduk. Saya akan bacakan hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pengakuan dosa akan tetapi hukum kasih kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan dan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Tak Terukur Kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus,
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Berita anugerah. Berita anugerah Allah minggu ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 24 sampai 25. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Mari kita sambut dengan pujian Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh
jadikan kami satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan dan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus dan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengajak anak-anak sekolah minggu untuk ke depan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, di mana anak-anak kami akan sekolah minggu Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya ruangnya sucikan dan kuduskan Tuhan. Berilah kemampuan daripada guru-guru sekolah minggu yang mengajarkannya, dan anak-anak juga bisa menerima firman yang diajarkan oleh mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami alaskan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Herta Panjaitan STH. Marilah kita persiapkan hati dan memuji dari jadikan rumah doamu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sangat bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan lagi untuk kami nikmati bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami boleh ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sungguh karena kemurahan dan anugerah Allah yang senantiasa terjadi di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Inilah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau.
dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan kami. Bila semuanya itu kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami sangat percaya, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami sangat menyadari betapa kami memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk membentuk kami dari hari ke hari supaya kami lebih kuat di dalam Engkau Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja bagi setiap kehidupan kami, supaya ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami boleh bawa ke rumah tangga kami masing-masing, untuk kami boleh jadikan sebagai pedoman kami, sebagai rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi di sekeliling kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan isi hati-Mu, Kau sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Bila bibir mulut hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ketika kami mendengarkan firman Allah, ada satu oknum yang tidak senang, yaitu kuasa si jahat, kuasa si iblis, yang mau merampas benih firman itu dari setiap hati dan pikiran kami. Kami bersepakat, bersatu hati, kami tolak, kami ikat kuasa si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya undang kuasa Roh Kudus bekerja secara leluasa, secara bebas di hati kami, bahkan juga di ruangan, di tempat kami menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami semua umat-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu bersama semua kita yang percaya. Katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Saya secara pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Boleh Tuhan pilih untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya sih agak deg-degan. Karena baru pertama sekali melayani di tempat ini, ya, baru pertama sekali dalam setahun lebih ini, setahun terakhir ini saya sudah kembali melayani di GKW, khususnya di Jemaat GKW Pengutusan sebagai pendeta konsulen. Karena memang selama ini semenjak anak saya lahir, karena memang agak susah diurus, anak mujizat, jadi saya memang bisa dibilang berhenti dulu sejenak dengan waktu yang tidak ditentukan untuk tidak terjun dulu dalam pelayanan, karena saya memang lebih mengutamakan anak saya karena merawat dia. Dan puji nama Tuhan, dia sudah besar, dia ada saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dia sudah kelas 3 SMP atau kelas 9. Kalau menurut pikiran manusia, apa mungkin anak ini bisa bertumbuh dengan normal sebagaimana anak-anak lainnya? Apakah anak ini bisa nanti bersekolah? Secara manusia ada kekhawatiran, tetapi semuanya saya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kepada saya, dan Tuhan yang saya izinkan untuk bekerja. Kalau memang Tuhan izinkan anak ini untuk saya rawat, biar saya serahkan kepada Tuhan. Satu sudah Tuhan ambil, biarkan satu saya yang rawat Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai saat ini Tuhan berikan saya kekuatan dan saya kembali melayani. Biarlah untuk seterusnya saya boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan, karena memang inilah kerinduan kita anak-anak Tuhan. Apapun situasi dalam hidup kita, kita tetap melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain melayani Tuhan. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Baiklah, bersama dengan saya mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16.
Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 dengan satu perikop, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Kita akan baca secara responsoria, kaum wanita membacakan ayat yang genap, nanti kaum pria ayat yang ganjil dan seterusnya sampai ayat yang ke-16. 3, 2, 1, ya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih berbahagia ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan hari ini, dalam minggu ketiga pertukaran mimbar, Sinode memberikan satu tema, yaitu membangun kebersamaan dan kesehatian dalam iman. Membangun kebersamaan dan kesehatian dalam iman. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sangat-sangat banyak mengalami yang namanya kesulitan. Kalau kita baca mulai dari pasal-pasal sebelum pasal 17 ini, bagaimana mereka setelah menyeberangi Laut Teberaung, mereka berjalan ke padang gurun, baru 3 hari saja mereka berjalan, mereka sudah kehausan. Ya secara manusia, 3 hari, bayangkan Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari berjalan, ya otomatis tentu haus dan lapar. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa ketika mereka berjalan selama 3 hari di padang gurun Syur, mereka sudah mengalami kehausan sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Tuhan. Dan selanjutnya atau seterusnya sebelum mereka diserang oleh bangsa Amalek, mereka juga mengalami kelaparan, mereka tidak mempunyai makan. Dan kembali juga ketika mereka sampai di Rafidim, pasal 17 ayat yang pertama, mereka juga kembali kehausan. Mereka membutuhkan minum. Dan bagaimana respon mereka Bapak Ibu Saudara?
kita tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Bangsa yang selalu memberontak, bangsa yang selalu bersungut-sungut. Ketika mereka tidak melihat apa yang mereka butuhkan, mereka langsung cepat meresponi dengan sungut-sungut, dengan kemarahan. Tetapi setelah Tuhan melakukan mujizat, mereka akhirnya bersyukur. Demikian seterusnya. Dan sampai akhirnya mereka harus berperang melawan orang Amalek. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya bangsa Israel untuk sampai menuju tanah Kanaan itu sebenarnya bisa hanya 25 hari. Ya. Kalau menurut Google Map, ya, zaman canggih seperti saat ini, jaraknya dari Mesir itu ke tanah Kanaan hanya berjarak 800 km. Nah, kalau zaman ini, zaman sekarang itu bisa ditempuh dengan naik pesawat hanya 30 menit. Berarti sangat dekat. Tetapi mereka harus melewati atau harus tiba di Kanaan selama 40 tahun. Sangat lama sekali. Seharusnya 25 hari kalau jalan kaki. Kalau naik pesawat hanya 30 menit. Dari sini ke Batam masih lebih jauh ya. Dari Soekarno-Hatta ke Batam. Ini Pak Alfian ini, Pak Pendeta Alfian, Pak Pendeta Anton juga udah mungkin sering ke sana atau mungkin kita yang lain. Kalau ke Batam hanya 1 jam 10 menit kalau nggak salah, karena saya juga pernah ada di Batam. Berarti sangat dekat, tetapi mengapa Tuhan membawa mereka berputar-putar untuk sampai ke tanah Kanaan? Ternyata penyebabnya salah satunya adalah karena dosa-dosa mereka. Karena mereka kurang beriman. Dan seingat saya dulu ketika saya belajar, ketika saya kuliah, dosen kami Pak Pendeta Predi mengatakan supaya bangsa di sekeliling, bangsa Israel itu mengenal Allah Israel yang benar, mengenal Allah Israel yang hidup. Ada amin? Jadi ternyata ada maksud dan rencana Tuhan yang lebih baik, yang luar biasa, supaya semua orang di sekeliling, semua bangsa di sekeliling, bangsa Israel itu mengenal Allah yang benar, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu kekasih yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali tadi ke awal, ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, dan itu sebenarnya adalah karena dosa-dosa mereka yang dibuat mereka sendiri. Sehingga mereka meresponi dengan sungut-sungut, dengan marah dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan sakit hati Allah juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di pasal 17 ini, ayat yang ke-8 ini, sikap mereka sungguh jauh berbanding terbalik. Ya, sungguh jauh berbanding terbalik. Yang tadinya respon mereka selalu bersungut-sungut, tetapi di dalam firman Tuhan di ayat ini, di pasal 17 ayat 8 sampai ke 16 ini, ternyata sungut-sungut itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak ada catatan satu kalimat pun keluar dari bibir mulut mereka sungut-sungut kepada Musa dan Allah. Tetapi yang ada adalah bagaimana mereka memiliki semangat yang luar biasa, kebersamaan yang luar biasa untuk mengalahkan bangsa Amalek. Mari coba kita perhatikan apa rahasia bangsa Israel mengalami kemenangan. Menurut Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai 16 ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama adalah siap untuk berperang. Siap untuk berperang. Kalau hari Senin yang lalu kami hamba-hamba Tuhan ya, kita hamba-hamba Tuhan Jumit untuk
menelaah kebenaran firman Tuhan ini, saya ingat yang disampaikan oleh Ketua 1 yaitu Ibu Pendeta Edith Mona. Beliau menyampaikan tentang strategi perang yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga mereka bisa mengalahkan bangsa Amalek. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, ketika mereka ada di tanah Mesir, apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel? Apa sih pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka hanyalah sebagai tukang batu ya, menghancurkan batu. Jadi mereka itu diperlakukan seperti budak. Ya, seperti budak. Mereka kerja paksa, kerja rodi ya. Tetapi bangsa Israel merasakan karena memang mereka diberikan makan dan minum ya. Sehingga kata-kata ketika mereka mengalami kesulitan, kata-kata makan dan minum ini selalu terucap dari mulut mereka ketika mereka marah. Kenapa Allah membawa kami keluar dari tanah Mesir sehingga kami kelaparan, sehingga kami kehausan? Seperti itu pernyataan mereka. Nah Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ketika mereka sampai di Rafidim dan menghadapi bangsa Amalek, nah ternyata mereka siap berperang. Padahal tadinya mental untuk berperang itu tidak ada. Mereka diperlakukan budak loh Bapak Ibu Saudara. Seperti apa sih kalau seorang budak itu, kalau zaman dahulu itu ya sungguh semua harus dikerjakan seperti itu. A sampai Z, tertindas, ya, diperlakukan tidak baik, tidak enak, penguasa semena-mena. Tetapi justru dalam hal ini mereka siap untuk berperang. Ada apa? Ya, yang tadinya bersungut-sungut, tetapi seketika mereka siap untuk berperang, luar biasa, ya. Luar biasa. Dikatakan, mari kita baca ayat yang ke-8, ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di sini. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Lanjut di ayat yang ke-10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Nah. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka dipilih untuk berperang, mereka mau, mereka siap, tanpa banyak tanya, mereka mau melakukannya. Mereka sangat-sangat siap, walaupun tadi tidak ada mental untuk berperang itu tidak ada. Tetapi karena apa? Karena mereka sudah mengetahui bahwa Allah lah yang akan berperang melawan bangsa Amalek ini. Allah lah yang berperang. Musa sebagai pemimpin ketika dia menyuruh atau memerintahkan Yosua untuk memilih prajurit-prajurit untuk ikut berperang, Yosua pun taat kepada perintah pemimpinnya. Dan di sini kita perhatikan ada kerendahan hati. Sekalipun posisi di antara mereka berbeda, tetapi mereka ternyata saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri. Musa sebagai pemimpin tidak akan mungkin berhasil melawan bangsa Amalek tanpa Yosua dan rakyat Israel. Jadi rakyat Israel ini ada kesiapan yang sudah dipilih sebagai prajurit. Ada kesiapan bagi mereka untuk berperang. Mereka tahu bahwa ketika mereka bersama-sama, mereka pasti menang. Ya.
ketika mereka saling menopang, mereka pasti menang. Jadi ada mental untuk berperang itu bagi rakyat Israel. Nah Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saat-saat ini sebagai Israel zaman sekarang, kita berperang dengan siapa? Peperangan apa yang kita hadapi saat ini? Kita tidak berperang lagi secara fisik. Ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita buka apa dikatakan di dalam firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 bahwa lawan kita bukanlah darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu udara. Kalau saat ini iblis bekerja tidak secara tidak mengeluarkan senjata yang seram-seram, ya. Justru yang sangat terbuka, ya, yang saat ini kita secara tidak sadar semua kita sedang berperang melawan iblis. Semua kita sedang memberikan celah bagi iblis untuk bekerja di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Khususnya teknologi yang sangat canggih membawa kita sedang ada di dalam kuasa si iblis. Ya. Tanpa kita sadari. Kita merasa itu biasa-biasa aja. Kita merasa bahwa kita itu ya manusia normalnya aja. Padahal kita telah dikuasai oleh iblis melalui medsos, ya, Facebook, WA, IG dan lain sebagainya, ya. Sering kalau kita bangun pagi, yang lebih kita utamakan adalah pegang HP. Ya enggak Bapak Ibu Saudara? Termasuk saya juga. Tetapi memang karena penting juga. Kita mungkin mengucapkan selamat pagi, kita menyampaikan firman Tuhan lewat WA, lewat Facebook, ya. Itu baik-baik saja, sah-sah saja, dan lewat itu pun kita bersaksi, ya. Tetapi seringkali juga lewat medsos itu kita juga menghakimi orang lain, menghancurkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Tanpa kita sadari, kita merasa bahwa kita menyampaikan kebenaran kita. Benar apa yang kita lakukan. Pernah satu kali, dulu pertama-pertama ada Facebook ini, memiliki akun Facebook itu sangat rajin, ya. Respon status orang. Tetapi lama-lama akhirnya agak bosan juga, ya. Ngapain sih, capek banget lihat-lihat status orang gitu, ya. Selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Pokoknya setiap ada status teman Facebook, respon gitu, ya. Ya sah-sah saja sih. Tetapi kita sudah pergunakan waktu kita lebih banyak untuk itu. Sedangkan berdoa dan baca firman Tuhan sangat sedikit waktu kita. Berarti kita sedang dirampas oleh iblis. Kita sedang memberikan celah untuk iblis bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini peperangan Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu bangsa Israel ketika diserang oleh bangsa Amalek, mereka bisa melawan bangsa Amalek dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, sekarang juga ya harus seperti itu. Harus seperti itu.
Jangan sampai celah yang ada iblis pakai untuk kita dikuasai olehnya. Sehingga kita hanya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita ternyata belum siap berperang. Belum siap berperang. Sementara kita harus menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, karena memang si iblis itu sangat licik ya, sangat licik untuk ingin menguasai kehidupan kita. Sehingga kita lebih terfokus kepada hal-hal lain dibandingkan kepada Tuhan. Ini kita harus waspada, kita harus hati-hati. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang, ya, yang mungkin menurut kita itu bagus, tetapi ternyata membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada maut. Kita harus siap berperang. Jangan sampai kita yang dikuasai olehnya. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, mari kita perhatikan apa rahasia kenapa bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Amalek. Masih ayat yang ke-9 ini dikatakan di sana, besok, nih kata Musa, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lanjut masih ayat yang ke-10b, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Sebagai pemimpin, Musa dipercayakan untuk memegang tongkat Allah. Ya. Memegang tongkat Allah. Memegang tongkat Allah. Nah, tongkat ini berbicara akan kehadiran Allah, berbicara akan kuasa Allah. Jadi tongkat ini sebagai simbol akan kehadiran Allah dan juga akan kuasa Allah. Kalau Musa memegang tongkat ini tanpa mengandalkan Tuhan, tongkat ini tidak ada artinya apa-apa, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam memegang tongkat ini, maka apa yang terjadi? Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Nah, ada mengandalkan Tuhan, dan selain mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau istilah mengangkat tangan ini berarti kalau dalam peperangan artinya dia sudah menyerah, angkat tangan ya, sudah menyerah. Nah, sudah menyerah. Sudah tidak sanggup lagi untuk melawan musuh. Berarti artinya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak ada kemampuan tanpa Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi Musa mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Dan dibantu oleh Harun dan Hur sebagai imam. Tanpa diperintahkan, ketika Musa mengalami kepenatan, mereka langsung membawa batu, meletakkan batu untuk menopang kedua tangan Musa supaya tetap terangkat tangannya. Supaya di sana terjadi kuasa Allah, supaya di sana terjadi kehadiran Allah nyata dirasakan oleh bangsa Israel.
Musa mengangkat tangan, Harun dan Hur menopang, Yosua dan bangsa Israel berperang melawan Amalek, sehingga terjadilah kemenangan di dalam Tuhan. Bukan karena mereka. Tongkat menjadi sarana atau menjadi alat yang dipakai Allah untuk mendapatkan, untuk memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Bukan karena Musa, bukan karena Harun dan Hur, bukan karena Yosua dan juga bangsa Israel, tetapi karena Allah hadir. Allah memberikan kuasanya bekerja untuk bangsa Israel dan para pemimpin mereka. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam mereka berperang melawan bangsa Amalek, sehingga kemenangan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, maka kemenangan, keberhasilan menjadi bagian kita. Cepat atau lambat, sesuai dengan waktu Tuhan, kemenangan, keberhasilan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada amin? Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi di ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya kita semua umat Tuhan yang ada di tempat ini, kita setiap saat mengandalkan Tuhan. Ada amin? Setiap sarana yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita pakai, biar semuanya untuk memuliakan Tuhan. Apapun itu yang ada pada kita, kita pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi posisi kita, baik kita di dalam pekerjaan, baik kita di dalam rumah tangga, baik kita di dalam pelayanan, baik kita sebagai pemimpin, atau saat ini bisa disebutkan gembala sidang atau pendeta, baik kita sebagai majelis, baik kita sebagai ketua kaum bapak, ketua kaum ibu dan lain sebagainya. Apapun posisi kita, apapun jabatan kita, kita harus saling menopang satu dengan yang lain dan tentunya mengandalkan Tuhan, sehingga keberhasilan, kemenangan menjadi milik kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga kita. Ada amin? Itulah anak-anak Tuhan, selalu mengandalkan Dia. Karena memang hanya Dialah andalan kita, hanya Dialah harapan kita, tidak ada yang lain. Manusia sangat terbatas, siapapun dia, bahkan pendeta yang sangat banyak jam terbangnya sekalipun, yang sudah sangat terkenal, dia tetaplah manusia yang memiliki keterbatasan. Mungkin saat ini manusia atau kerabat kita atau teman sahabat siapapun itu bisa menolong kita, tetapi ada saatnya nanti mereka pun tidak bisa lagi menolong kita. Kita mau lari kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Andalan kita hanyalah Tuhan. Saat-saat ini sebagai umat Tuhan, banyak kejadian-kejadian yang tidak memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena saling menganggap diri paling hebat. Karena menganggap diri paling benar. Ya. Tidak ada kerendahan hati. Hamba-hamba Tuhan juga banyak bertengkar demi jabatan, demi pelayanan. Saling sikut menyikut, itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menutup mata untuk hal itu benar terjadi, sehingga kita tidak menjadi kesaksian. Saling berebut,
saling berebut. Sehingga terjadilah pengeroyokan atau tarik-menarik di atas mimbar, dari atas mimbar. Itu banyak hal terjadi di gereja-gereja Tuhan. Tetapi Musa, Harun, Hur, Yosua dan bangsa Amalek tidak. Mereka benar-benar saling membutuhkan. Mereka saling menerima satu dengan yang lain di dalam mengandalkan Tuhan sehingga mereka mengalami kemenangan itu. Dan biarlah kita juga sebagai jemaat Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi situasi-situasi sulit saat-saat ini. Ada amin? Satu lagi, hal yang ketiga, yaitu sesuai dengan tema kebersamaan dan kesehatian. Kebersamaan. Mari kita baca ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ada terjalin kebersamaan yang luar biasa. Nah, kalau kita baca di Mazmur pasal yang ke-133 ayat yang pertama, itu juga merupakan puji-pujian. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara semua hidup rukun bersama. Jadi ternyata kebersamaan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan pelayanan kita, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan kita. Hidup mengalami kebersamaan itu sungguh indah, sungguh luar biasa. Alangkah baiknya, alangkah indahnya, kata firman Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita tadi seperti di yang kedua tadi mengandalkan Tuhan itu, kalau kita tidak hidup bersama. Satu ke kiri, satu ke kanan. Satu ke depan, satu ke belakang. Memang setiap kita pasti memiliki perbedaan. Itu tidak bisa dipungkiri. Karena kita tidak sama, kita berbeda. Jangankan di antara kita satu dengan yang lain yang beda suku, yang kembar aja, kembar identik bisa memiliki perbedaan, ya. Apalagi di antara kita dari suku Jawa, suku Batak, Manado, China dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dibilang sangat berbeda. Sangat berbeda. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kebersamaan itu pastilah terjalin. Karena apa? Karena kita lebih mengutamakan Allah di dalam setiap perjalanan pelayanan kita, perjalanan kehidupan kita. Kita bisa mencapai sesuatu hal ketika kita ada kebersamaan. Ya. Makanya dikatakan di dalam intro itu tadi, bisa minta tolong dibacakan. Yang Matius 18 ayat 19 sampai 20 tadi. Minta tolong dibacakan. Pemuda, mungkin ada pemuda? Atau kaum ibu? Intro itu tadi ada di ini. Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20.
Iya, luar biasa. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Nah, di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan kebersamaan. Ya. Jangan sampai kita merasa paling benar, paling mampu, paling hebat di antara sesama kita. Tetapi biarlah kita bersama-sama dengan pendapat kita masing-masing, kita bisa simpulkan untuk kita lakukan ke depan untuk kemajuan pelayanan kita dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mungkin kita merasa sudah melakukan segalanya, kita fokus sekali di dalam pelayanan, kita lakukan dengan segala upaya dan daya kita supaya pelayanan ini semakin hari semakin maju, tetapi justru seolah-olah tidak ada orang yang menghargai. Menurut kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu iri dengan orang lain yang mungkin lebih dihormati. Karena penghormatan itu hanyalah milik Allah sendiri. Ya. Hanya dialah yang layak dikagumi, hanya dialah yang layak dihormati. Jangan sampai kita, karena apa? Ketika kita meminta untuk dihormati, dan ketika orang yang kita minta untuk menghormati itu tidak melakukannya, maka kita bisa saja kecewa. Bisa saja kecewa. Allah tidak menginginkan anak-anaknya, hamba-hambanya kecewa oleh hal-hal kecil. Ya, apalagi oleh karena penghormatan. Ya. Nah, marilah kita terus bekerja sama untuk memajukan pelayanan ini. Saya percaya baik jemaat, majelis, hamba-hamba Tuhan yang ada, kerinduan kita adalah lebih maju. Ada amin? Tidak ada di antara kita supaya pelayanan ini menjadi mundur. Ada enggak kira-kira? Saya percaya tidak ada, siapapun itu. Kita semua rindu pelayanan kita lebih maju ke depan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang disembuhkan, yang dijamah, yang dipulihkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tetap hidup bersama-sama. Mari kita tetap hidup di dalam kesehatan, di dalam memajukan pelayanan kita. Siap berperang mengandalkan Tuhan supaya kemenangan demi kemenangan, keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian dan milik kita bersama. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini Bapa, di mana Tuhan boleh mengizinkan kami kembali untuk merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami selalu siap untuk berperang di dalam kehidupan kami, perjalanan kerohanian kami, untuk melawan si jahat, untuk melawan si iblis yang senantiasa ingin menjatuhkan kami di dalam iman kami. Kami mau Tuhan Allah terus berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan pelayanan kami. Bahkan juga kami tetap hidup bersama-sama, karena itu adalah bukti yang sangat baik dan indah
ketika kami hidup di dalam kebersamaan dan kesehatan di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk umat-Mu yang hadir pada hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang membawa pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan. Kami merendahkan hati kami memohon, kami berteriak Tuhan, kami berseru kepadamu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami datang berseru meminta dengan segala kerendahan hati kami, maka Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjawab seluruh doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, kami membawa bangsa dan negara kami menyerahkan pemerintah kami, baik itu presiden, wakil presiden, menteri, kabinet Indonesia Maju, bahkan sampai ke tingkat RT RW sekalipun, bahkan aparat negara TNI dan Polri Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu supaya mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Curahkan kepada mereka hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, khususnya Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan, biarlah mereka takut akan Tuhan, menjadi contoh dan teladan untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melihat akan kehadiran Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan, supaya kiranya paham-paham radikal dan terorisme juga dijauhkan dari seluruh rakyat Indonesia ini, sehingga bangsa ini aman dan tentram di bawah pemerintahan Presiden kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga Tuhan berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi rakyat Indonesia yang mengalami bencana alam, baik itu gempa bumi, baik itu banjir bandang, dan lain sebagainya Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau ada bersama mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, merangkul mereka, memeluk mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mungkin saat-saat ini mereka sedang ada di kamp-kamp pengungsian, mereka berkekurangan Tuhan, mereka kedinginan, mereka kelaparan, mereka kehausan. Mari Bapa dalam surga, Engkau hadir Bapa, Engkau hadir Tuhan, menyediakan bagi setiap apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap kerusakan-kerusakan infrastruktur yang ada di Indonesia ini, boleh terbangun kembali Tuhan, boleh berdiri kembali Tuhan, supaya boleh dipergunakan seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk pemulihan demi pemulihan dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Mari Bapa, Engkau pulihkan Bapa perekonomian kami yang saat-saat ini terguncang Tuhan, di mana semua bahan-bahan pokok naik melunjak Tuhan Yesus. Kami berdoa apapun itu yang terjadi, kami terpelihara oleh kasih setia Tuhan. Kami tidak akan kelaparan, kami tidak akan kehausan, karena Allah kami, Allah yang menyediakan, Allah Jireh yang menyediakan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami sangat percaya itu Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, apapun itu Tuhan. Lewat pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami, sehingga kecukupan demi kecukupan terjadi bagi kami umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah apapun itu yang menjadi penyakit
anak-anakmu, umatmu. Mari Bapa dalam surga, kami sehati sepikir, kami satukan iman kami. Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik itu Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pogiok Hoa, Bapak Arianto, Bapak Penatua AP Bernat. Mari Bapak dalam surga, saudara-saudara terkasih kami ini Bapak, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Kau berkati setiap pengobatan-pengobatan yang dilakukan, Kau berkati setiap makanan, minuman yang dikonsumsi, biarlah itu menjadi sarana untuk kesembuhan umat-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami percaya Bapak, Engkau Allah yang menyembuhkan, yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, bahkan pelayanan demi pelayanan yang dilakukan, baik itu penginjilan. Mari Bapa dalam surga, Engkau berkarya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap penginjilan yang dilakukan, baik itu di kota-kota, di desa-desa, bahkan di pelosok sekalipun, biarlah semua orang-orang yang dijangkau boleh menerima Injil kebenaran Allah, sehingga mereka boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Sinode GKW. Engkau memberkati Bapak Pendeta Ronald sebagai Ketua Umum. Kau memberkati hamba-Mu ini. Bapa dalam surga, biarlah setiap program-program sinode yang ada, biarlah boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan kami jemaat-Mu yang ada di jajaran GKW, baik secara doa maupun dana. Biarlah semua Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang duduk di kursi sinode, semua MPS Tuhan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau yang lebih tahu Tuhan kerinduan mereka untuk memajukan pelayanan di jajaran GKW ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan para pelayan Tuhan yang ada di GKW Persekutuan ini, baik itu Gembala Sidang, hamba-Mu, Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu, terus berikan semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Kau berkati juga Tuhan majelis yang ada, bahkan setiap komisi-komisi yang ada. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka, apapun yang menjadi posisi mereka di dalam gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kerjasama yang baik boleh terus terjalin. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan mereka, baik ekonomi, keluarga, pekerjaan. Tuhan yang memberkati, pulihkan perekonomian umat-Mu, bahkan juga keluarga yang membutuhkan pekerjaan. Engkau juga menyediakan bagi anak-anak Tuhan, supaya melalui pekerjaan itu mereka boleh mempermuliakan nama-Mu dan mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lansia, kiranya mereka boleh tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam mencari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bersuka cita karena Tuhan ada dan senantiasa bekerja dan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang ada di usia lanjut. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh berulang tahun di dalam bulan Februari ini, khususnya Ibu Endang Basuki tanggal 14 Februari yang lalu. Engkau berkati ibu ini Bapa, biarlah Tuhan berkat-Mu semakin melimpah di dalam kehidupannya. Biarlah melalui usia yang baru ini, Ibu Endang Basuki boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Kau juga memberkati Ibu Valen Marcia Koago yang juga berulang tahun tanggal 14. Mari Bapa dalam surga, Engkau berkati juga ibu terkasih ini. Engkau senantiasa jaga sertai di dalam kerinduannya, kesehatannya.
Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan mendukung saudara Reino Esra yang juga berulang tahun tanggal 16 Februari. Tuhan juga memberkati anakmu ini buat berhasil mungkin dalam pendidikannya, dalam pekerjaan atau apapun itu yang menjadi kerinduannya. Sebagai seorang pemuda, Tuhan memberkatinya. Biarlah dia boleh semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, berboleh tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Engkau jaga sertai anak-anak kami yang masih kecil Tuhan, dan mereka sejak dini Tuhan, mereka sudah mengenal siapa Yesus di dalam kehidupannya. Kau berkati mereka dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang membanggakan orang tua, membanggakan gereja, terlebih membanggakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah namamu. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal jemaat di tempat ini, lingkungan gereja RT 01 RW 06B. Tuhan memberkati mereka. Siapapun mereka Bapa yang ada di sekitar gereja ini, muka belakang, kiri kanan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka boleh mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka melalui setiap ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja-Mu di tempat ini. Biarlah mereka boleh mendengar pujian firman Tuhan yang disampaikan di gereja-Mu ini, sehingga mereka boleh mengalami kasih Tuhan dan kasih-Mu boleh menjamah mereka, dan suatu saat nanti Tuhan mereka boleh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah rangkaian doa kami Bapa untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapa dalam surga, dengarlah, jawablah sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu bagi kami. Dan inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian Kasih-Mu Mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil kita mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita akan berikan persembahan kita ke depan, masukkan dalam kantong area depan, dan kita mulai dari baris yang paling kanan, terusnya sampai ke paling kiri. Sambil kita berikan persembahan, kita akan memuji dari pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kesempatan untuk berikan kepada kami untuk membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu, demi kebesaran kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Akan saya bacakan tambahan warta untuk hari ini. Pertama sekali kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Herta Panjaitan yang sudah menyampaikan firman Tuhan
Tuhan memberkati ibu dan keluarga. Yang kedua, ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret atau Februari nih? Februari ya, 26 Februari 2023 di gereja pukul 17 WIB dengan tema Satu Hati dengan pelayan firman Pendeta Muh Rusli Manu Arfa. Yang ketiga, disampaikan kepada jemaat bahwa kotak pembangunan dan OVO untuk renovasi ruang sekolah minggu yang terkumpul mulai tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan 12 Februari 2023 berjumlah Rp2.440.000. Adapun biaya renovasi dan dekorasi ruang sekolah minggu diperkirakan sebesar Rp10 juta. Dengan demikian masih diperlukan dana sebesar Rp7.560.000. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berkerinduan untuk menjadi donatur dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 167003232 atas nama Ibu Areta Erlina Tamunu atau ke rekening OVO GoPay di nomor 0897 830 2017 dan bukti transfer mohon dikirim melalui WA GKUJP di nomor 0897 830 2017 atau dapat berhubungan langsung dengan Bendahara MPJ. Mulai minggu ini kotak pembangunan kembali diperuntukkan untuk perbaikan dan perawatan gedung gereja. Kemudian diberitahukan bahwa kotak persembahan bagian sebelah kiri jemaat khusus dipergunakan untuk perpuluhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan dapat memasukkan ke kotak tersebut di depan. Kemudian bagi jemaat yang ingin mengadakan ibadah syukur atau ibadah keluarga agar dapat menghubungi majelis jemaat. Sakramen baptisan dapat dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasinya karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Kemudian kita akan menyampaikan satu berita duka. Telah kembali kepada Bapa di surga Ibu Mailan, yaitu ibunda dari Nuri, Fani, dan Via pada hari Jumat 17 Februari 2023 dan akan dimakamkan hari Senin tanggal 20 Februari 2023 di TPU San Diego Hills. Kemudian kami beritakan bahwa Pendeta Riana Manyendewi hari ini melayani di GKUI Perumnas 2 dalam rangka pertukaran mimbar sinode. Demikianlah tambahan warta untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan sampaikan satu pujian, langit bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan,
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada tambahan berita ya terkait dengan berita duka. Dimungkinkan bahwa malam nanti akan ada ibadah penghiburan dan kemungkinan dengan penutupan peti. Itu bertempat di rumah duka Ukrida Kebon Jeruk. Ibadah akan dilaksanakan kira-kira jam 18.30 ya. Bikinlah Taman Warta. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita pulang kepada kehidupan kita yang nyata, dan biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya melalui kesaksian kita, banyak orang di sekeliling kita yang menerima atau mengalami kasih yang daripada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
yang tak